Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang sama berbahagia. Pada satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in untuk satu keperluan di luar kota Madinah. Dan Nabi mengangkat salah seorang dari kelompok tersebut sebagai pemimpin, sebagai pemandu mereka, disebut sebagai amir mereka. Hingga pada akhirnya kelompok yang diutus oleh Nabi SAW ini selesai menunaikan amanah di luar kota Madinah. Namun salah seorang dari sahabat tersebut atau kelompok sahabat tersebut mengalami luka dalam melaksanakan tugasnya. Lukanya cukup parah di bagian kepala, hingga akhirnya dibeban, diikat supaya menahan rasa sakitnya itu. Setelah mereka selesai menunaikan tugas, mereka pun kembali ke kota Madinah. Dalam perjalanan pulang, ketemu malam hari. Maka pemimpin rombongan mengatakan, kita istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan esok kembali ke kota Madinah. Mereka pun nginap di tempat itu di perjalanan hingga masuk waktu subuh. Sebelum mereka menunaikan sholat subuh, sahabat yang tadi kepalanya luka itu ternyata junub, kena junub. Nah, ketika hendak sholat, ya seorang junub tentu harus mandi. Tapi karena kondisi luka, maka ia pun bertanya kepada amir, kepada pemimpin rombongan, bagaimana saya ini? Apakah saya harus mandi atau seperti apa? Karena khawatir lukanya itu malah bisa semakin berat ketika terkena air. Tapi sang pemimpin rombongan mengatakan tidak ada alternatif, tidak ada jalan lain, harus mandi. Ia pun memberi fatwa harus mandi. Maka sang sahabat yang luka mengikuti apa yang disampaikan oleh sang pemimpin karena ia juga tidak tahu, dalam kondisi tidak paham. Dan sudah bertanya, maka dijawab, ia pun menunaikan apa yang disampaikan itu. Mandilah sang sahabat. Ternyata setelah mandi, bukannya bisa melaksanakan sholat, malah lukanya itu semakin berat. Lukanya semakin berat, tambah parah, dia tidak bisa bergerak. Hingga pada akhirnya, sebelum tiba ke kota Madinah, sang sahabat itu meninggal dunia. Wafat di tengah jalan. Ya, sebagai bagian atau dampak dari karena terkena air yang memang tadi dia sudah sampaikan kepada sang pemimpin rombongan. Orang pun pada ribut. Dibawa masuk ke kota Madinah, tiba di kota Madinah, sebagian dari kelompok atau bagian rombongan itu menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada peristiwa kayak gini. Ada sahabat yang meninggal dunia karena tadi diberi fatwa,
dijawab bahwa harus mandi, padahal dia lukanya cukup parah di bagian kepala. Nabi SAW mendengar hal itu malah marah. Nabi marah dan tanya kepada pemimpin rombongannya, memang kamu yang jawab itu? Katanya, iya Rasul, tidak ada pilihan lain, kan orang junub harus mandi. Rasulullah SAW langsung berdoa, qataluhu qatalahumullah, kalian sudah membunuhnya, kalian sudah membunuhnya, qatalahumullah, mereka sudah membunuhnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala pun mencelakakan kalian. Nabi mendoakan sampai seperti itu, ya. Nabi yang orangnya kita tahu lemah lembut, santun kepada orang, apalagi sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhu. Tapi urusan nyawa bukan urusan mudah. Lagi pula alternatifnya banyak, tidak harus mandi. Tetapi karena ketidaktahuan diberi jawaban dan fatwa seperti itu, akibatnya adalah nyawanya bisa hilang satu nyawa. Maka Nabi bilang pun seperti doanya, qataluhu qatalahumullah, mereka sudah membunuh orang ini, maka semoga Allah pun mencelakakan mereka. Halla sa'alu, kenapa sih kalian tidak bertanya? Kenapa tidak bertanya kepada orang yang lebih paham? Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'alu, karena obat ketidaktahuan itu adalah bertanya. Tidak tahu, ya bertanya kepada orang yang tahu, orang yang paham, orang yang mengerti permasalahan dan tahu bagaimana tuntunan agama dalam persoalan itu. Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'alu, karena obat bertanya itu atau obat ketidaktahuan itu, kata Nabi, adalah bertanya, menuntut ilmu, belajar. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin hadirat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi dan menyisakan pelajaran besar kepada kita semua. Pelajaran utamanya adalah jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Seberapa banyak pun ilmu pengetahuan yang kita miliki pada saat ini, setinggi apapun level pendidikan kita pada saat ini, sebanyak yang kita ketahui berupa ilmu pengetahuan, masih lebih banyak yang kita tidak ketahui. Jangankan kita, seorang nabi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kisahnya kepada kita, kan? Yang Nabi anjurkan untuk kisah itu dibaca pada setiap pekan. Setiap hari Jumat kita baca kisah itu. Terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dianjurkan untuk dibaca pada setiap hari Jumat, kan? Besok hari Jumat. Bahkan sebagian ulama mengatakan mulai malam Jumat sudah bisa membaca surah Al-Kahfi. Peristiwa Nabi Musa alaihissalam, dalam satu riwayat hadis yang sahih disampaikan Nabi Musa bilang kepada umatnya, ia mengetahui banyak hal. Nabi Musa tanda petik sempat menyombongkan diri, seorang nabi dapat wahyu, ilmunya luas. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun dalam riwayat itu dikatakan menegur Nabi Musa alaihissalam. Tegurannya dengan cara apa? Disuruh menjumpai laki-laki orang yang ia tidak kenal dan bukan dari sukunya, bukan dari Bani Israel, yang disebut namanya sebagai Nabi Khidr, seorang nabi memang mendapat wahyu dari Allah tapi bukan rasul. Seorang nabi tapi bukan rasul. Dan Nabi Musa disuruh oleh Allah dengan cara yang tidak biasa. Tidak diberitahu di mana tempatnya, siapa namanya, dan belajar apa di sana. Tidak diberitahu.
Tapi disuruh bawa pelayan, bawa seekor ikan dalam satu wadah, ya. Kalau ikan itu sudah loncat ke laut kembali, maka mundur kembali, maka ketemulah di situ. Setiap saat Nabi Musa bertanya, bagaimana kepada pelayannya? Bagaimana ikan itu masih ada? Masih ada, jalan lagi. Sampai terakhir Nabi Musa bertanya, gimana? Sudah tidak ada, ikannya sudah loncat ke laut. Kalau gitu kita mundur. Mundur baru betul ketemu. Bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, Man, kamu siapa? Anda itu siapa? Ketemu saya di sini. Kata Nabi Musa alaihissalam, Ana Musa, aku Musa. Namanya Musa. Kata Nabi Khidir, Musa Bani Israel? Kamu Musa dari suku Bani Israel? Katanya iya. Katanya, saya disuruh untuk bertemu Anda dan saya tidak tahu untuk apa. Tapi disuruh untuk ikut, mengikuti perjalanan Anda. Maka Nabi Khidir pun bilang, Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak sanggup. Kamu tidak akan sanggup apabila ikut berjalan bersama saya. Maka Nabi Musa membujuk dan mengatakan, saya berupaya untuk sabar. Nah terjadilah itu kan peristiwa itu. Ketemu seorang anak kecil, tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak itu. Nabi Musa kaget. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu sudah berbuat kemungkaran yang besar. Kenapa anak kecil itu dibunuh? Maka Nabi Khidir langsung balik dan mengatakan, Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya sudah bilang, kamu tidak sanggup, tidak bisa bersabar kalau ikut kepada. Maka Nabi Musa minta maaf. Minta maaf. Iya, lanjut lagi. Diberi kesempatan hanya 3 kali pertanyaan. Ketemu nelayan, ikut naik di kapal nelayan itu, tiba-tiba Nabi Musa buat lubang di perahu itu. Maka Nabi Khidir, Nabi Musa bertanya, kenapa di lubang? Ini kita bisa tenggelam. Kenapa? Laqad ji'ta syai'an imra. Anda sudah berbuat berat ini. Maka Nabi Khidir kembali. Kan sudah bilang, kamu tidak sanggup, tidak bisa sabar. Dan seterusnya, panjang. Intinya bahwa sampai seorang nabi pun sekelas Nabi Musa alaihissalam tetap dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ayo terus tambah ilmu pengetahuannya. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dan itulah yang diwariskan oleh Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang kita angkat tadi. Apabila pertanyaan utamanya atau pelajaran utamanya adalah terus menuntut ilmu, tidak pernah berhenti, yang memang menjadi anjuran di dalam agama kita ini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menuntut ilmu itu? Metode, sarana untuk menuntut ilmu setiap periode waktu itu bisa berbeda, tentu saja. Tetapi yang tidak pernah berbeda sepanjang sejarah umat manusia untuk menambah ilmu pengetahuan itu adalah bertanya kepada orang-orang yang paham. Yang orang-orang yang paham dalam bahasa kita adalah ulama, kaum ulama. Bertanya kepada ulama. Ini tidak akan pernah berbeda itu. Metode yang lain mengalami perubahan. Dulu orang harus duduk dalam majelis pengajian, ya, majelis taklim, duduk. Sekarang ini itu malah bisa berbeda, bisa berubah. Pengajiannya bukan lagi pengajian fisik. Pengajiannya dengan cara yang berbeda. Digital, ya. Online. Pematerinya di sana, ustadznya di sana, ikutinya di sini, tapi secara langsung berbeda. Majelisnya sudah berubah dan perlu pemahaman baru.
Majelis ilmu itu sebatas apa? Apakah memang hanya fisik ataukah yang bersifat online seperti itu juga bagian dari menuntut ilmu yang keutamaannya Nabi sebut dalam hadis. Metode bisa berbeda, sarana bisa, tetapi yang tidak pernah berubah dan berbeda adalah sering bertanya kepada orang-orang yang paham, kepada para ulama. Itu yang Nabi tekankan dalam hadis itu. Halla sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya? Bertanya. Nah, kalau bertanya, maka metode bertanya sekarang ini, sarana untuk kita bertanya kepada para ulama, itulah yang diberi keluasan. Dulu bertanya secara langsung, nanti ketemu ulamanya baru bisa bertanya. Kalau sekarang kan tidak. Malah tidak bertemu dengan ulamanya. Bisa lewat sambungan telepon, bisa lewat teks, bisa lewat macam-macam. Tapi esensinya adalah apa? Ya bertanya. Bertanya. Salah seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkenal sebagai orang yang memiliki kapasitas ilmu begitu luas. Karena Nabi juga pernah doakan. Nabi pernah mendoakan sang sahabat sebagai orang yang paham Al-Qur'an. Sangat paham Al-Qur'an. Nah, Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Bimaniltal ilma?" Dengan cara apa Anda menguasai ilmu ini? Kok begitu kuat dan begitu banyak? Katanya dengan dua cara. Apa itu? Bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin. Mulut yang suka bertanya. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya suka bertanya kepada orang, kepada sahabat yang lain yang tahu dan punya sifat kerendahan hati. Orang yang punya sifat tinggi hati, sifat angkuh, sulit untuk belajar. Kenapa? Tidak mau bertanya. Oh, saya bertanya kepada siapa? Saya lebih tahu dari dia. Sulit. Maka memang harus menekan atau mengekang, ya, mengekang kepentingan pribadi. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang jelas adalah sepupu Rasulullah SAW. Ilmunya begitu luas. Tidak pernah berhenti untuk belajar kepada sesama sahabat. Bahkan pernah hendak bertanya satu masalah, satu persoalan dalam ilmu warisan kepada seorang sahabat yang memang mahir di bidang itu, namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Tiba malam di rumah sang sahabat, ketuk pintu rumahnya, tidak kedengaran, tidak dibukakan pintu. Apa yang sang sahabat Abdullah bin Abbas lakukan? Tinggal di situ depan pintu, nginap di situ di depan pintu. Bawa selimutnya, nginap di situ. Keesokan subuh ketika sang sahabat hendak keluar dari rumahnya, buka, kenapa ada orang di sini? Pas dibangunkan, ya Allah, sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Maka sang sahabat Zaid bin Thabit mengatakan, kenapa Anda di sini? Katanya, semalam saya ketuk pintu rumah Anda, ingin bertanya satu persoalan saja. Satu persoalan. Kenapa Anda tidak bangunkan? Saya sudah ketuk tapi Anda tidak dengar, barangkali mungkin sudah istirahat, sudah tidur. Maka saya nginap di sini menunggu. Kata Zaid bin Thabit, seandainya Anda bilang tentang permasalahan yang Anda inginkan itu, jangan Anda yang datang ke sini, saya yang datangi Anda. Anda itu sepupu Nabi, Ahlul Bait. Wajib untuk dimuliakan, dihormati. Kata Abdullah bin Abbas, bukan seperti itu ilmu datang. Ilmu datang tidak seperti itu. Bukan ilmu yang datang kepada orang yang mencari, tetapi kitalah yang mencari ilmu itu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang mendatangi kita. Banyak bertanya, kata Abdullah bin Abbas. Dan qalbin aqul. Pikiran yang terbuka. Orang yang pikirannya tertutup sulit untuk belajar. Kenapa? Karena terkungkung oleh satu pola, ya, satu pakem, tidak bisa berkembang. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, banyak bertanya tadi dengan untuk mendapatkan ilmu. Dan Allah ingatkan itu dalam Al-Quran. Di dua ayat yang berbeda, surah yang berbeda. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak tahu. Nah, poin terakhir adalah ilmu pengetahuan mana yang patut untuk dituntut, patut untuk dimiliki. Yang tertinggi tentu saja adalah tentang agama ini.
apa yang kita perlukan dalam kehidupan. Dan semua bagian dari agama ini adalah panduan untuk kita bisa hidup dengan lebih baik. Kunci dari agama kita adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang kita belajar. Sehingga jangan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah berhenti untuk baca, belajar, mendengar, mengikuti kajian, pengajian tentang hadis-hadis Nabi. Penjelasan para ulama mazhab tentang hadis-hadis Nabi, tentang ayat-ayat Al-Quran. Tingkatkan terus, tekuni Al-Quran. Maka bulan suci Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk kita kembali kepada Al-Quran. Jangankan kita Bapak Ibu sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat disampaikan, Nabi Muhammad setiap bulan suci Ramadan itu ditemui oleh malaikat Jibril dan mereka belajar Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril paham, hafal, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap bulan suci Ramadan, kedua ini malaikat Jibril dan Nabi duduk bersama untuk belajar Al-Quran. Setiap hari pada bulan suci Ramadan. Belajar Al-Quran. Hanya untuk belajar Al-Quran. Ya kalau kita mau berpikir, siapa yang lebih paham Al-Quran kecuali dua malaikat Jibril dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan keduanya sudah menunjukkan, mengajarkan kita seperti. Maka apalagi kita. Sebaik apapun bacaan kita terhadap Al-Quran, yakin pasti ada kurangnya. Kenapa? Lidah kita ini bukan lidah bahasa Al-Quran. Iya kan? Maka lidah ini harus disesuaikan. Bedakan antara huruf-huruf yang disebut sebagai makhraj, itu kan tempat keluarnya huruf. Di sini, semuanya di sini. Di daerah mulut ada bagian belakang, ada bagian tengah, bagian depan. Maka belajar. Pak Ustadz, umur saya sudah sekian. Tidak ada terlambat untuk belajar membaca. Membaca aja itu. Membaca Al-Quran. Sekarang begitu banyak metode Bapak Ibu untuk belajar membaca. Baru membaca itu, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau tidak bisa membaca, sulit kita mengaji tilawah Al-Quran kan. Maka sekali lagi terus dekati Al-Quran, belajar Al-Quran. Dan siapapun yang paham Al-Quran, hidupnya pasti akan bahagia. Yakin itu. Itu janji ya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ya'shu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka hidupnya pasti akan sempit dan nanti pada kehidupan akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta mata. Matanya buta, orang yang jauh dari Al-Qur'an. Dan di akhirat dia bertanya, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa mata saya buta? Dulu kan saya hidup di dunia melek, tidak buta. Maka Allah jawab apa? Kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah memang. Dulu Al-Quran datang kepadamu tapi kamu abaikan, kamu lupakan, kamu tidak mau lihat Al-Quran. Maka pada hari ini pun kamu diabaikan seperti kamu dulu mengabaikan Al-Quran. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian saya muliakan, mari. Bulan suci Ramadan masih ada kesempatan, ayo kembali kepada Al-Quran, dekati Al-Quran, belajar Al-Quran. Mulai dari membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, habis itu tingkatkan sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang bagus, yang lurus tentang Al-Quran, menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.